kita ngomongin sejarah dia. Siap. Welcome Adnan. Pas banget datang baru mulai workshopnya. Nah, hasil obrolan itu akhirnya topik yang kita sebut sebagai jazz and beyond. Jadi kita akan ngomongin mungkin musik di luar jazz, tapi sebenarnya asal muasalnya atau minimal pengaruh jazznya sangat besar sehingga band itu lahir. Salah satunya adalah musik yang orang kenalnya dari negara Jamaika, namanya ska. Jadi, kalau dilihat sejarahnya si ska ini akan kita tahu bahwa pengaruh jazz sangat kuat di musik ska. Kalau boleh narik ke belakang, kalau ska itu kan di sini dikenal di era 90-an ketika ska yang udah disebutnya tertulis itu masuk. Jadi udah bukan original ska yang masuk ke Indonesia tahun 90-an. Itu sebutnya ska punk, bukan punk segala macam. Yang kemudian mungkin kalau sepengalaman dulu kan atau kamu pakai baju Hawaii, topi tek, bawa tas presiden, Ya, tas koper ya. koper. Tas koper pakai baju pantai. Iya, itu statement kalau di komunitas itu dibilangnya statement third wave. Third wave. Gelombang ketiga. Jadi sebenarnya di jazz ska itu ada 4 gelombang sampai sekarang. Oh, wave itu gelombang ya? Ya, jadi bukan periode tapi gelombang. Kenapa disebut gelombang? Karena bisa jadi ska yang zaman dulu nongol lagi. Oke. Gitu, jadi bukan kayak di jazz ada beatboxing segala macam, tapi ini lebih ke gelombang tren sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi bukan genre baru lagi gitu ya? Bukan. Oh, oke. Jadi ke belakang dulu deh dasar-dasarnya. Jadi si ska itu muncul ketika ada sekelompok anak muda. Sebenarnya tadinya mereka tuh anak yatim piatu, anak jalanan yang dipelihara sama sebuah biarawat kayak biara itu di Kingston, ibu kotanya Jamaika. Jadi diasuh secara Katolik dan disebutnya sebagai Alpha Boys. Jadi Alpha Boys ini adalah sekelompok, ada anak bandel, ada anak apa yang di pesantren secara Katolik di kota Kristen. Nah, Alpha Boys ini anak-anak ini setiap sore di menurut api saya itu diajak ngopi sama pastor segala macam sambil dengerin koleksi judulnya si para biarawan ini. Yang tak lain dan tak bukan adalah New Jazz. Era tahun 50-an itu. Jadi para santri ini, pemuda-pemuda ini yang disantrikan biar jadi bener, dimasukin ke biara supaya jadinya ada inilah kalau di pesantren Islam tuh ada apa menjelang maghrib ngobrol atau pikiran apa kultum gitu ya. Kayak gitu. Ya 7 menit tapi didengerinnya musik. Iya. Musiknya menurut para rohaniawan musik adalah bagian dari iman. Oh iya. Terus musiknya tapi musik-musik koleksi para biarawannya, para pastornya, yang antara lain jazz swing. Ya belum sampai di box. Swing. Itu berarti sekitar tahun 40-an kali ya, 50-an. Tapi era yang kita ceritakan ini konteksnya 50-an. Tapi koleksinya koleksi Glenn Foundation. Oh gitu. Big band. Oke. Itu kenapa kemudian kita sangat dekat dengan brass section. Karena di mindset mereka adalah musik jazz itu adalah big band. Harus ada alat tiupnya yang banyak. Alat tiup, terus kalau mungkin drummer tahu ketukannya tuh jadi one note, gitu. Plus sama ikat-ikatannya ala Freddie Green ya kalau kondisi. Oke. Yang gitu. Oh iya. Kan di gitar tuh gitarnya selalu begitu. Iya. Untuk gitar itu kayak empat Ya, yang ditakut sama anak-anak kenal ini adalah begitu. Oke. Nah, kemudian mereka tertarik dan mereka mencoba untuk memainkan ulang, termasuk ketika kemudian masuk era nggak jauh kan swing menuju di bawah itu ada boogie.
Iya. Nah, itu bassnya yang ditampung. Tapi nggak sering keyboard. Ya. Jadi cuma tekniknya aja kan. Gitu kan. Lebih 135, lebih Ya. 135 Ya. gitu ya. Oke. Dan yang salah satu kesaksiannya itu ada trombonis Tokosta zaman dulu namanya Bon. Mereka itu sangat berkesan sama lagu Glenn Miller yang judulnya apa? Indemut. Karena baca kan terhitung mudah. Gitu kan? Oke. Mereka sangat suka lagu itu gitu ya. Sangat suka dan terinspirasi. Dan mencoba memainkan ulang, cuman yang terjadi adalah kesalahpahaman yang istilahnya apa ya? Yang mereka pikir itu benar, tapi sebenarnya enggak gitu. Karena mereka juga bukan anak sekolahan musik ya. Karena anak sekolahan cuma dari hearing, mereka jatuh cinta mencoba memainkan. Ini lagunya. Ini Glenn Miller. Ya. Bassnya lebih, workingnya kan cuma gitu. Ya. Walking bass sederhana sih. Coba kalau mencari Oke. The Scatterlight. The Scatterlight. Nah, ini band yang kemudian didirikan sama benar-benar apa boys itu. Ini adalah band ska pertama yang pernah ada, namanya The Scatterlight. Band ska pertama, Scatterlight. Oke. Dari Kingston. Oke. Ini ada nih judulnya apa? Terus ada Band of Navarro deh. Ini yang paling legend. Oke. Dan ini band instrumental, nggak ada vokalnya sama sekali. Gimana sih? Dance of Navarro. Navarro. Oh, Navarro. Oke. Dan langsung di tengahnya aja deh. Panjang lagu itu. Jadi waktu yang kalau perhatiin ada kekeliruan yang di jazz kan kita tahunya ternari Iya. 24. 24. Nah anak-anak ini naruhnya di 1-3. Oke. Sehingga kompilan ala Freddie Green itu jadi salah tepat. Tapi jadi unik karena mereka memainkan jazz jazz swing ya lebih tepatnya di Benur Iya. Tenornya mereka nggak tahu ya. Nggak dapat. Oke. karena mereka nggak punya teori. Oke. Sehingga terjadilah yang kemudian kenapa nama musiknya disebut ska karena mereka memainkan ska gitu. Iya. Mereka yang udah ska. Jadi ada satu video si Drummond itu bilang you can play ska compilative. Gitu. Oke. Maka namanya ska. Wah, keren. Siapa tadi yang nyebut namanya Mas? Don Drummond. Don Drummond, trombon kan? Trombon. Itu pendirinya kata itu. Pendirinya Scatterlight. Pokoknya ketua geng Alpha Boys itu lah. Oke. Kenal kan mandiin lagi sudah dulu di sana ya. Oh iya. Tuh pokoknya masuknya Anjing kan kalau punya kayak dia obat. enggak maksudnya tokonya. Toko skanya. Makin berkembang, makin disukai. Nah di era itu ternyata banyak imigrasi ke Eropa, ke Inggris, orang-orang Jamaika. Orang Jamaika ini ya. Karena Inggris butuh tenaga kasar. Oke. Dan Jamaika itu adalah koloni Inggris. Jadi kayak kita masuk di Mamut, enggak kayak gitu. Jadi banyak orang Indonesia di Suriname. Iya. Nah ini banyak orang Jamaika di Inggris. Oke. Nah datangnya mereka itu membawa musik ska. Dan itu dimainin di kelompok mereka lah, komunitas mereka yang akhirnya anak-anak muda bule terutama kelas guru itu suka sama musik itu. Musik ska itu dan dimainkan ulang sama mereka dengan gaya akurat putih mereka. Oke. Saat itu musik punk lagi meledak juga.
tahun 70-an akhir. Oke, tahun 70-an iya, punk tuh lagi ini banget tuh. Lalu mulai muncul tuh Sex Pistols, The Clash gitu. Iya, Sid Vicious ya. Ya. Nah orang-orang ini tuh suka sama musik yang dibawa orang itu dari Jamaika ini. Terus dimungkin ulang sampai mereka bikin label namanya Tuton. Tuton. Tuton ini yang kemudian mewarnai musik ska ala England. Oke. Yang kemudian disebutnya sebagai second wave. Tadi itu yang tradisional tuh First wave. Oke. First wave itu berarti benar-benar dari Jamaika ya? Iya. Dengan ciri seperti kata tadi. Oke, si anak-anak Bandung yang lagi masuk penjara itu tuh. Ya, Itu first wave ya. Yang kemudian ikut jadi buruh ke Inggris. Ketemulah sama anak-anak bule working class, mereka menyebut dirinya sebagai skinhead segala macam, dengan sepatu dogma, jaket bomber segala macam, tapi main musiknya ska, gitu. Muncullah Tuton era. Tuton itu kan sebenarnya pernyataan sikap politikal mereka waktu zaman Perdana Menteri Margaret Thatcher yang konservatif. Oke. Tahun 80-an gitu ya? Menjelang 70-an akhir. Yang memang tidak disukai lah anak muda karena terlalu kolot segala macam. Wanita bertangan besi gitu. Margaret Thatcher. Iron Woman kan. Iya. Nah, orang-orang anak muda seperti ini yang kemudian melahirkan ska model baru. Namanya Tuton ska itu. Tuton ska. Terus second wave itu. Musiknya kan kalau satu lagi boleh. Spesial kan salah satu tokoh. Oke. Jadi gue pernah dengar nih nama-nama bandnya nih. Scatolites. Ini lagunya yang The Gangster. The Gangster. Ini lu dengerin mereka masih menggunakan walking bass, tapi drumnya juga masih one rock istilahnya. Tapi cara nyanyinya udah lebih soulful. Ini siapa penyanyi nih? The Profile. Ini spesial. Di spesial. Iya. Judulnya The Gangster. Udah ada remaster. Ya coba. Ada pertengahannya itu banyak combo. Buat ini teman. Kedengeran nggak? Enggak ya? Kedepannya nggak ada. Iya. Gue contohin deh misalnya. Oke, coba Mas. Nah, kalau jazz kan mungkin kalau anuger jadi mereka tuh cuma cloning jadi kalau di jazz kan workingnya tuh lebih lebar. Misalnya A minor, tadi lagunya minor kan, gitu kan. Kalau di saxophone itu tidak terlalu pendek, gitu. Tapi working. Jadi lebih simpel ya. 1 3 5 gitu. Oke. Gua nggak tahu. Dulu masih ingat apa nggak kayak waktu main sama band jelek itu namanya Senturi Thomas. Belum mainnya workingnya tuh working jazz banget. Iya. Terus teman-teman bilang jangan tahu jazz ini. Iya, betul. Karena sangat beda jadinya. Hawanya tuh beda. Iya. Walaupun memang chordnya udah 7, udah 9, tapi tetap mereka maunya yang tonic gitu. Oke. Karena memang di ska tuh bass tuh emang tonggak banget sih ya. Iya. Fondasi banget ya. Jadi kalau fondasinya beda satu not aja udah berasa gitu ya. Iya, betul. Karena pada saat gue main di sentimental tuh, gue di komplain terlalu banyak. Ternyata bassnya sebenarnya cuma megang 135, 1 3 5 1 3 5 dibolak balik. Nah gue udah megang 7-nya, udah megang ini di komplain tuh. Bahkan lu sampai bawah. Iya. Nggak ada tuh di ska. Oh, ternyata haram ya. Haram. Oke.
Bagus sih, jadi harus nahan diri gitu ya. Betul. Oke, oke, oke. Dan harus kita ketahui juga, ska itu kan selain pengaruh jazz, dia punya pengaruh musik tradisional yaitu mento dan calypso. Oh, ada. Jadi mento calypso itu kan musik tradisional mereka tuh. Oke. Sama kayak di Brazil, sama kayak di Kanada. Oke, oke, oke. Tapi ini ada jazznya. Sehingga yang terjadi adalah ritmiknya itu juga ritmik Calypso. calypso. Oke, Jadi begitu dikasih walking ala bebop berantakan. Gitu loh sebenarnya. iya benar-benar. Berarti pantesan gue kalau dengar ska gitu ya. Tadi Iya. dua lagu tadi gitu. Suasana Karibia itu berasa ya. Betul. Musik-musik ya orang pinggir laut gitu ya. Jatuh apa kayak Hawaii. Padahal yang lagu kedua itu udah Jamaika. dimainkan sama orang Inggris. Spesial itu orang-orang Inggris. Oh, di spesial tuh orang Inggris. Iya. Oh. Tentu orang-orang Inggris, anak muda Inggris yang jadi lagu ska, sehingga jadinya kayak gitu. Oke. Ya, kalau kata polis, the police yang Sting, Hah? itu namanya Reggae Ada Blanc. Oh, Reggae Ada Blanc tuh. Reggae-nya orang putih. Oh, Reggae Ada Blanc tuh Jadinya kayak gitu. itu kan album. Itu album. The Police. Sebenarnya pinggir anak-anak muda yang main Jamaika. Oke. Ska maksudnya. Ah. Kan the police sudah salah satu berpengaruh kan. Iya. Jadinya begitu. Oh. Jadi anak-anak lesan yang nyanyi lagu gembel. Sebenarnya gitu loh. Iya. Orang jahat kan gitu. Ah. Jadi yang terjadi adalah mencoba masukin teori-teori kompleks ke musik yang sederhana. Gitu, jadinya emang unik jadinya. Oke. Nah, itu meledak tuh, tuto ini istilahnya. Sampai sekarang masih banyak yang tuto. Apa artinya itu Tom? Dua warna. Jadi itu sebenarnya antirasial gerakan mereka. Kita tuh ngomong ska nggak hanya ngomong musik sebenarnya, tapi ngomong lifestyle, political view, kayak gitu lah. Oke, budaya gitu ya. Budaya lifestyle politik. Nah, tutong ini yang kemudian melahirkan simbol double checker itu loh, yang tahu di sepatu kotak-kotak. Oh iya. Kayak catur. Hitam putih gitu. Itu tutong. Itu maksudnya anti rasis. Antirasi. Ya. Jadi anak itu anak putih joget mah barengan dia kayak gitu. Iya. Karena saat itu anak muda itu beberapa anak muda di Inggris juga terpengaruh sama neo-Nazi. Perang Dunia Kedua karena muncul lagi tuh fasis-fasis, botak-botak yang anti homo, anti orang itu. Yang bonehead gitu Iya, yang nggak boleh lihat anak Pakistan digebukin kayak gitu. Iya. Itu era yang sama tuh. Oke. Tahun 80-an awal. Jadi di Inggris sendiri saat itu adalah banyak bergejolak segala macam political view sama apa namanya musiknya juga, attitude juga. Macam-macam ya. Iya. Kayak orang-orang yang rasis tadi ya, yang neo-Nazi tadi, Iya. kan gayanya hampir serupa. Iya, Sama skinhead. Ya yang susah sekali. Makanya mereka langsung bikin satu pembatasan. Tidak, kita bukan mereka gitu. Oke. Mereka tuh bonhet yang dibilang itu. Iya. Tapi kan tampilannya mirip. Iya, tampilan mirip. Botak, cepat, Botak cepat kemeja bereto. pakai beto, pakai jokma, Ya, satu. Vespa. Iya, betul. Terus kalau udah weekend nonton bola deh. Jadi hooligan. Iya. Kan itu sebenarnya gaya hidup mereka kan itu. Iya, karena yang atung juga gitu. Terus bawa-bawa bir, nonton di mes gitu, itu ngas banget tuh. Di London, di Newcastle, di West Ham, yang habis main bola berantem gitu kan. Iya. Tapi selesai berantem di joget, di klub-klub gitu, yang terjadi begitu. Kalau yang jogetnya berarti yang anti rasis. Dikasih, gabung dia tuh sama anak-anak Pakistan, anak Jamaika, kan banyak imigran. Oh iya. Oke, menarik. Itu second wave. Second wave ya itu ya. Yang kemudian dikenal sebagai Tuton Ska, yang kemudian nanti berkembangnya menjadi early reggae. Sebelum reggae woyo, sebelum reggae, sorry gue nyebutnya itu ngeledek, maaf. Early reggae itu adalah penyederhanaan dari ska. Oke. Ska itu kecenderungannya kan cepat, contohnya medium ke atas. Ini bisa diturunin, tapi masih pakai harmoni ala ska. Belum masuk ke rocksteady yang lo cerita. Belum ya. Karena masih pengaruhnya masih kuat di Ska. Ini ibaratnya ska yang udah ada, first wave, second wave. Tapi jogetnya susah. Oke. Kalau joget ska kecenderungannya jadi pogonya tuh nabrak-nabrak, Oke. menimbulkan keributan.
Jadi ada beberapa ya yang menurut gua boleh kayak ini joget asik gitu loh. Ah, Ada iya. musik joget. Ini ibaratnya benar-benar sekali pelanin. Iya. Itu aja ya maksudnya ya. Belum jadi reggae ya. Dong, early reggae dibilang. Baru jadi reggae. Oke. Itu yang disertain sama bonhet apa skinhead itu. Aha. Itu adalah band-bandnya tuh kayak baru aja kemarin datang ke Jakarta. Siapa? Pak buat namanya. Pokoknya dia tulis aja early reggae. Early itu awal. Oke. Terus orang gua nggak nyiapin. Enggak. Early reggae ya. Aduh sinyal. Iya, tadi gue handphone. Jadi early reggae ini adalah memelankan si ska ini menjadi lebih jogetable. Dan sebel mereka nyebutnya. Jadi di kafe-kafe sambil ketawa-ketawa lebih para root boy, root girls, mereka menyebut dirinya kan root boys kalau di Mangka. Root Boys. Nah, kalau ceweknya root girls, ceweknya tuh khas rambutnya yang hidungnya panjang. Oke. Terus pakai rok pendek, kaos kaki panjang, pakai dogmat, Aha. kemeja kotak-kotak, Ah. kotak-kotak kecil. Nah itu root girls. Root Girls. Cowoknya yang tadi kita bilang itu. Nanti mereka datang naik Vespa tuh. Oh. Makanya lu sering lihat lo pakai Vespa mas. Begitu udah Kalau gua masih poster boy, masih bosan. Sekalinya karena Vespa soalnya Vespa ini genetik. Udah metik udah. Bukan skuter jadul. Ada nggak boy? Ada nih apa nih? Early reggae-nya. Gue lihat di YouTube nih. Yang mana aja? Oke, itu mirip sebabnya. Nah, di joget. Nah, terus kompil gitarnya masih ska. Tapi keyboardnya udah itu yang nanti mempengaruhi reggae roots. Oke. CS. Hmm. Kalau dengar nanti keyboardnya audionya kayak gitu. Oke. Gitu. Itu sebenarnya dari reggae ini. Gitu. Oke. Berkembang dari situ. Tapi loncat di Amerika nih ternyata anak muda Amerika yang saat itu Flower. enggak, Oh, belum? sudah Seattle Sound sebenarnya. Sudah keluar? Grunge. Oke. Mereka bosan dengan grunge segala macam, udah tapi hardcore, punk segala macam dari kepala mereka. Mereka denger lah musik ska yang dari Inggris. Oke. Tapi diterjemahkan secara punk, makanya kemudian namanya ska punk. Sama. Bedanya adalah kecepatannya itu lebih tinggi dari ska yang awal. Tanpa keyboard, mereka ambil keyboard karena punk. Oke. Buat band punk keyboard itu banci. Oke. Basicnya punk soalnya. Punk soalnya. Terus dengan kecepatan tinggi, lalu boleh setelin. Rancid. Jangan Rancid. Iya sih sudah Rancid, tapi buat ngegambarin ada horn segala ini. Lil Big Fish yang itu paling ngetop di Jakarta saat itu. Itu kelihatan banget dinamikanya third wave. Ini disebutnya third wave, gelombang ketiga setelah Eropa. Nah ini yang kemudian skate manifestasinya itu di pantai, karena dia berkembangnya di pantai barat, di California, Florida, dan banyak tinggi. Pakai drive, pakai kecepatan tinggi. Gitar itu udah sampai kayak gitu. Gitu. Ini lagunya Ahang ya? Iya. Lagu ini sering gue mainin reguler mas. Tapi ini versi kapang. Iya. Jadi gitarnya udah pakai distorsi, kayak hardcore, kayak punk. Drumnya juga udah drum apa sih istilahnya, pokoknya cepet lah. Bahasa tetap walking. Bahasa tetap walking dan nyanyinya udah nge-growling. Gitu-gitu. Jadi gak ekstrim tadi footplay sama
Second wave. Oke. Nah ini yang kemudian diserap sama anak-anak muda Jakarta di tahun 90-an. Oh, makanya tadi Mas mau bilang di awal di Jakarta tahun 90 udah third wave sebenarnya. Langsung third wave. Langsung third wave. Uniknya di anak-anak Jakarta ketika Friendster lagi 95 sampai 2000 itu meredup, mereka nyari ke belakang. Jadinya masa sih jadinya udah begini pasti ada apa-apa yang ngedalemin ya. Nah makanya baru tuh nemu Duton. Jadi kebalik prosesnya. Termasuk yang tadi udah pembukaan. Ska itu perkembangan dari reggae ya kok salah banget. Reggae itu yang adalah anak kandungnya ska. Gitu. Jadi yang dilanjutin misalnya karena terkait berduk di mana-mana, nggak hanya di Indonesia. Terus muncullah kayak istilahnya dulu bebop dan hardbop. Udah main cepat segala macam. Orang-orang yang secara skill nggak terlalu mumpuni untuk main cepat itu bikinlah gerakan baru hardbop kalau di jazz. Kalau di ska menjadi fourth-wave. Fourth-wave gelombang keempat. Itu tahun 2000-an 2010-an. Muncullah namanya Black Agro, untuk memelankan kembali, tapi udah pakai distorsi. Jadi distorsinya masih kayak third wave, tapi gaya mainnya kayak reggae. Dan disukain sama botak-botak lagi nih. Karena waktu yang third wave itu bukan yang gengsi nggak suka, tapi anak-anak pantai, grunge, segala macam, berselancar, surfer, skateboarding. Itu yang mana tuh yang third wave? Third wave. Termasuk yang udah pengaruh punk itu. Ya. Itu orang-orang skinhead gak suka tuh ya? Enggak, tapi ini skateboarder. Oke. Siapa yang nonton skateboarder? Yang jadi game tiap prospektor. Tony Hawk salah satu tokoh yang ngejadiin Garuda itu. Jadi ketika lu kalau mau main skate park segala macam benernya tuh ska. Maksudnya tuh ska yang progres itu. Makanya di PS nya Tony Hawk itu lagunya ska punk semua, ska punk. Itu mulai itu nunggu anak ska tuh harus pakai ini dong fans. Sepatu fans. Oke. Fans pakai Adidas. Pakai sepatu skater saya. Jadi kultur udah sangat beda. Bajunya baju pantai, terus celana jeansnya yang pinsil, kayak gitu. Yang skateboarder banget. Oke. Nggak ada lagi tuh pet, yang ada seperti biasa tapi dibalik. Itu beda kultur banget. Tapi ini sama sekali. Terus kita sambungin lagi sama jazznya. Jazz di mana ya? Tetap ada. Dan harmoninya mulai bermain kan. Di third wave. Misalnya udah ada 7, udah ada diminis, udah ada kayak gitu-gitu secara harmoni. Dia pun masih simpel ya? Masih simpel. Mayor 7, minor 7. Batas itu aja. Tapi mainnya cepat kayak punk. Kalau lu dengar musik punk rock sama ska punk, itu pasti bedanya di harmoni. Temponya sama, cara mainnya sama, attitude-nya sama, tapi ritmik sama harmoninya beda. Lu dengerin The Ramones, The Clash, sama Big Fish, Rancid, Sublime, oke. Beda. Padahal attitude-nya sama, punker. Iya. Gitu. Iya. Oke. Seru. Dan di Amerika itu yang berkembang. Gitu. Nah itu yang kemudian kemana-mana tuh, termasuk ke Asia, terutama Jepang dan Indonesia tahun 90-an. Itu bangun lahirinlah band-band skapang yang top, legend sampai sekarang kayak Muri misalnya. Aku tahu tuh. Itu kan lagi. Iya. Banyak termasuk Tokyo Ska Paradise. Cuma Tokyo Ska Paradise mencoba ngebangkitin generasi gelombang keempatnya. Dia tetap main dengan tempo cepat segala macam, tapi gue pengen dong jadi mereka cita-citanya kalau boleh analogi ya, kalau salah maaf, ini kayak Muhammadiyah mau mengembalikan ke kemurnian ska lewat caranya mereka, tapi kadang-kadang jadi salah interpretasi. Yang jadi adalah dia mau ngembalikan ska kayak ska light segala macam, tapi malah jazznya yang kental.
Oh, maksudnya gitu. Muncullah Rocksta, Korean jazz apa, mulai tuh jazz muncul. Itu dengan gelombang lengkap yang muncul 2010-an ke sini. Ya. Gitu. Karena kalau gue dengar Tokyo Ska Paradise itu kelihatan banget ini sebenarnya anak-anak jazz yang doyan sama musik ska. Betul. Gitu ya. Betul. Nanti kalau kita ngebahas Canterbury, itu kan kalau kata almarhum, ini kan anak-anak jazz yang mencoba mentok. Jadinya Canterbury kan gitu. Oke, Canterbury ya. Ya, Canterbury itu kan kayak Enrico kayak gitu. Ini sama kelakuannya. Jadi anak-anak akademi musik kayak YB yang tahu teori musik, tapi gue bener-bener anak ska gitu. Terus gue mau ska tuh mungkin lagi. Yang ada akhirnya malah apa ya kalau kata gue yang mobilnya sendawa gitu, terlalu kebanyakan ngap ya. Oke. Tapi kemudian disukain. Beberapa teman muncullah kayak gitu loh. Oke. Itu berkembangnya di Asia. Di Asia baru ke Amerika, ke Eropa, ke gitu. Mantap. Gue coba tarik kesimpulan ya dari sini ya. Kita belum ngomong anak cabang gitu. Belum. Aja. Ini belum ngomongin subgenre belum. Iya. Anak siapa? Anak ranting kayak pondok ranting. Ya, kayak partai itu ada cabang, ada anak ranting. Oke, bermula dari kepengalan orang anak Jamaika pada saat itu yang diasuh sama para biarawan. Biarawan bukan Pendeta ya, biarawan ya. Karena pada saat itu Jamaika Katolik ya. Iya. Lo daripada pengalungan udah sini nyantri di sini, Ya. mondok di biara. Namanya Alpha Boys disebutnya, nyantri di biara yang ngasuh juga pastor. Ya. Tapi di sela-sela itu di waktu break itu, di break itu ada kultum ya, kuliah 7 menitnya didengerin musiknya jazz. Jazznya era-era Glenn Miller, era-era swing gitu ya, big band. Dan mereka suka nih, para anak-anak Badung ini, Alpha Boys ini suka, tapi salah tangkap secara musikal. Mungkin salah interpretasi kali ya. Salah interpretasi, ya benar. Secara musikal salah interpretasi ya kalian, karena ini anak-anak jalanan, bukan anak-anak yang akademik ya, apalagi tentang akademik musik. Di mana mereka dengan suara gitar yang cet 4/4 pada swing, pada big band, mereka nangkapnya bukan di ternary tapi binary. Hitungannya tadinya 2/4, kalau di jazz mereka 1/3. Akhirnya jadi ska, cet gitu. Oke. Dari situ berkembang itu first wave. Masih di Kingston di Jamaika. Setelah itu mereka udah gede, jadi pekerja, mereka imigrasi ke Inggris. Ketemu sama kaum pekerja, kaum buruh di Inggris. Anak muda Working class ya, yang dimana di sana udah terbentuk skinhead dan punk ya, punk skinhead yang pakai dogmat. Dulu tuh dogmat adalah sepatu kelas pekerja, sekarang mahal banget ya. Rese banget itu. Nah, ketemulah bercampur baur jadinya second wave. Two-tone ska. Oke. Dimana bercampur dengan lirik-lirik dengan politikal yang anti-rasis dengan segala macam attitude yang dari Inggris gabung sama Jamaika di second wave. Di third wave-nya adalah tadi aku dulu Pak. Tiba-tiba anak-anak grunge Amerika. Oh, Amerika ya? Oke. Oh ya. Tiba-tiba anak-anak di Amerika lagi berkembang Seattle Sound. Mereka tertarik dengan musik ska yang ada di Inggris ini. Karena grunge waktu itu mulai merumit. Oke. Ada Sultan Rotawa, Soundgarden yang musiknya itu kan depresif. Iya. Anak-anak dulu, anak-anak skater, anak-anak selancar itu ada temen gue. Iya, nggak sempet bikin gituan ya. Nggak asik. Ya karena memang di era kelas itu makin lama makin rumit musiknya. Kayak ada Alice in Chains gitu kan makin rumit tuh. Dan depresif kan. Iya. Terus udah mereka suka bawa ke Amerika, gabung sama selancar orang-orang skater. Sama surfer sama skater. Makanya di pantai barat California, oke, di Florida ya. Oke, ketemu di situ, gabung dengan attitude skaters yang demen sama punkcore gitu ya. Akhirnya gabung lah musik ska ini, ska punk, menongol Little Big Fish,
diawali oleh Rancid pastinya. Oh, Rancid ya. Di mana attitude-nya punk tapi musiknya reggae. Oh, musiknya ska sorry. bajunya pang banget, Punk. bahkan mohawk. Mohawk ya. Oh, ini Iya. Yang tadinya di Inggris sana pakai sepatunya Dogma, di Amerika tiba-tiba pakai Vans. baju Hawaii. Baju Hawaii, oke. Ini Vans sepatu gue deh. Sepatunya itu juga tuh. Oh gitu. Terus gelombang keempat itu justru berkembang di Asia di mana Ada beberapa anak lesan yang dulu ska. ini benar-benar anak akademi musik. Iya. Oke. Anak-anak Jepang, anak-anak pokoknya inilah musik-musik intelek gitu. Tapi mereka suka joget ska gitu. Oke. Dan mencoba memurnikan ska kembali. Awalnya niatnya begitu, tapi yang ada yang terjadi adalah jazz kan kental banget, jadi membalikan jazz ke titahnya sebagai pengaruh ke ska, tapi malah kelebihan. Maka jadi ska jazz. Ska Paradise, terus nanti di Amerika ada New York Ska Ensemble, di Australia ada Melbourne Ska Orchestra. Oke. Begitu lah, banyak macam-macamnya. Kemudian berkembang. Banyak ya yang akhirnya maksudnya salah kaprah. Betul. Tapi akhirnya lebih keren ya. Betul. Lebih menimbulkan sesuatu yang baru itu sebuah perjalanan dia. Iya. Oke, mantap Mas Mo. Kedengeran gak sih omongan situ? Seru ya. Ada pertanyaan nggak seputar ska? Boleh, Hairun lu demen ska nih, orangnya dia udah datang nih. Ayo nanya di situ. Orang nanya di sini di pakai mic. Nggak apa-apa. Santai. Nah, apa aja Saya kan berkembang di tahun 92 ya. ya, Pada saat itu dulu Koreanya benar-benar banget. ya. Oh iya. Saya ekspor lagi di pertengahan era tahun 90-an tuh. 95-an gitu. 95 ya, 95 sampai euforianya. Pas banget Piala Dunia. Nah, Mas Mo ini tadi menanyakan ada tuh ska yang genrenya yang dari yang masuk fokus tuh yang olahraga gitu, termasuk bola apa Oh sih? iya, iya. Benar kan yang tadi Mas? Iya, hooligan. Hooligan English. Beberapa ini saya nggak tahu ya. Dia dari negara mana? Karena saya nggak suka ngulik sih pada saat itu. Cuma saya suka dengan lagu genrenya. Karena memang membangkitkan atmosfer pada saat itu juga udah ada Olimpiade, terus juga Euro 97, World Cup 98, Cimbawamba. Oh, Jurun Bawang. Oke, saya nggak tahu dia dari mana. Band Inggris itu. Band Inggris ya. Cuma pada saat itu meledak, Ya. dan sampai sampai yang Mas Lo terakhir bilang, sampai masuk ke eranya skater. Ya. Nah, pertanyaannya sih sebenarnya situ Mas. Chumbawamba sama Govinder itu yang di eranya Tony Hawk's Pro Skater. Govinder Mas, Ya. yang bandnya untuk membawakan Tony Hawk's Pro Skater. Betul. Karena saya ngikutin banget. Ya. Iya. Iya. Nah itu Chumbawamba sama Govinder perbedaan yang mencoloknya apa sih? Oke. Apa sih yang Ya. mereka ini kan satu sama lain gitu? Oke. Ya. Oke. Wah, Thank you Aaron, ternyata belum nyimak sekali ya. Kimak doi. Anak Pogo gue yakin dia mudanya dia begini-gini sampai ngeludak. Sebelum jawab dari Mas Hairun ya. Aaron. Sebenarnya Pogo itu dance-nya anak punk, anak hardcore. Cuman jadi nyampur ke ska tuh ska punk. Oke. Nah kalau yang versi Tutun sama Berkeley itu namanya Stanky. Yang begini-gini ya? Ya, ini gitu. Oke. Tapi karena di Indonesia masuk ke ska punk, jadi emang Pogo. Jadi Pogo. Yang nabrak-nabrak Ya, orang. emang sengaja. Oke. Makanya itu begini ya. Kulturnya tuh kan begitu. Yang sekarang belakangan malah sampai nendang-nendang itu mau dapat keterlaluan sih. Iya. Oke, balik ke Cembawa. Chumbawamba. Cembawamba. Oke. Itu bisa dipikir memang bukan BSK Mas Hairun. Dia itu musiknya alternatif rock waktu itu lagi itu. Cuman memang begitu kuatnya ska di UK
sangat berpengaruh dia. Hampir semua band yang hidup di saat itu punya sisi-sisi masukin unsur ska-nya, terutama di gitar kompinya. Itu misalnya kejadian di The Police. The Police itu sebenarnya bukan band ska, dia new wave, tapi ska-nya kental banget gitu loh. Kayak dulu dada Kanari in the Coal Mine, kalau bisa dengar itu ska banget. Tapi dia sebenarnya band punk yang menjadi new wave. Nah, Chumbawamba itu juga. Nah, lalu disandingkan dengan Goldfinger yang aslinya memang California kan, dan dia memang band punk yang kemudian berubah menjadi band ska punk. Makanya di endorse banget sama Tony Hawk. Itu ada Goldfinger, ada Real yang Superman itu apa? Judulnya Superman. Goldfinger, bahkan sampai ke NoFX yang kemudian NoFX balik ke punk. Oh, gitu loh. Iya. Skip aja ya. Apa judul? Apa basic? Itu Goldfinger juga ya, itu dia. Jadi begitu populernya si ska punk, sehingga dia memang akhirnya udah gue jadi band ska aja, ska punk gitu loh. Oh, Jadi beda macam Chumbawamba, tapi bahwa keduanya itu support ke sport, iya. Karena tradisinya anak ska itu terutama karena penggemarnya ya, para skinhead dan hooligan itu penyuka bola, dan mereka itu bukan hanya hooligan tapi dibilangnya yang lebih kecil lagi gitu loh. Itu makanya di sini bola sini yang dinyanyikan sama anak-anak Jackmania, Viking, Arema, segala macam itu biasanya band ska gitu loh. Nah, banyak banget band ska yang khusus bola kayak The Massive Side ada tuh, termasuk yang sering gue bantuin Monkey Boots itu kan dia punya lagu namanya Jakarta. Wah, itu udah anthemnya anak bola, Persija terutama ya. Kalau udah kita manggung lagu itu udah berantakan tuh langsung kan kayak gitu-gitu. Jadi emang hooliganismenya tuh hidup banget di kultur ska itu. Itu Mas Heron. Oke, sampai itu kita dengerin aja lagunya ya. Boleh. Superman by Goldfinger. Punya apa banget 90-an. Joget. Nah, ini jogetnya gitu. Terus nyanyinya ngedrop. Iya sih. Ya. Ini berasa banget 90-an ya. Ya. Gue ingat, gue jadi ingat satu band di Indonesia namanya Jong Van Gang Fu. Ya. Coba nggak aku berhenti. Aku masih tahu tuh ya. Jong Van Gang Fu sih tulisannya. Jun Kung Jun Van. Jun Pak. Jun Van. Jun Van Gang Fu. Itu tahun 90-an tuh Bruce Lee. Coba nih. Kita tuh band militernya sama yang grup-grup ini sebabnya. Ini masih intro. Nah, dia kompi. Ini belum pakai distorting bukan. Nah, di sini baru. Belum. Ini masih clean nih gitarnya nih. Itu kiri gitarnya. Kiri gitar gue. Distorsi gitar. Kalau dengan kompingan kita, chordnya tuh udah chord 7 sebenarnya. Iya. Ada minor 7-nya. Iya. Cuman dia pengen di bawah. Jadi nggak terlalu ke arah bunyinya. Kayak gitu-gitu boy. Oke. Jadi tetap kapang tapi harmoninya tetap jazzy. Gitu. Oke, wah, oke mantap. Turun, kejawab nggak Run? Kejawab ya. Akhirnya anak ska 90-an mana?
koleksi tas presiden. Iya tuh, tas presiden. Main tolak itu. Tapi tadi dengerin nggak siapa kan tentang era-era awal ska? Era-era Scatterlights tadi ini spesial belum datang ya? Jadi ntar lihat di YouTube-nya begitu. Kalau mau kakak dia upload pasti. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Dari siapa? Mondi dan kawan-kawan. Boleh Mon nanya Mon? Sini. Ini pakai songkok, songkoknya nih. Songkok tuh. Gawat ini kita sebenarnya. Sebenarnya lebih mau nanya apa sih? Ini sebenarnya konteksnya masih sekali ya. Gitu. Nah, nggak apa-apa tuh kalau mau. Perbedaannya ska sama reggae. Nah, oke. Yang lebih spesifik itu Oke. gimana sih? Oke. Nah, Tahan dulu, tunggu, tahan dulu. Tahan dulu, Ya, ada oke, lagi, ada. itu Itu lagi, dulu. itu dulu, itu aja. ada lagi. Ada dulu. Oke. Ada beberapa hal secara teknis yang bisa dibedakan antara ska dengan anak-anaknya, tidak hanya reggae, anak-anaknya. Karena setelah ska yang dipengaruhi sama swing, jazz swing, itu ada kemudian masuk pengaruh R&B dan boogie apa sih? Setelah era swing itu hard rock yang menjadi rocksteady mereka nyebutnya. Cirinya apa? Cirinya adalah kalau ska itu main clean chord, 3 chord gitu. Kalau si rocksteady ini mulai ada 7-nya karena mainnya lebih soulful dan nyanyinya tuh negro banget, soulful. Kalau ska yang awal-awal kan udah straight to the point nyanyinya gitu loh. Ini lebih soulful dan temponya lebih lambat gitu. Nah, habis rocksteady muncul lagi namanya lovers rock. Lovers rock itu emang liriknya emang cintaan, tapi bassnya lebih funky karena pengaruh dari musik-musiknya hard rock itu. Kan hard rock kan mulai kayak gitu kan, bassnya juga Horace Silver kayak gitu kan, lebih hitam lah. Nah, kemudian gimana dengan reggae? Lalu boleh percaya, boleh enggak, atau belum dengerin ya album pertamanya Bob Marley and the Wailers. Itu ska banget. Album pertamanya ya, dia belum dreadlock, dia belum, masih pakai jazz layaknya anak ska itulah, root boy. Nah, kemudian dia mencoba berkreasi untuk membuat sebuah lagu untuk agamanya dia, namanya Rasta. Sehingga dia butuh kayak kalau di Muslim itu mungkin hard rocknya lah segala macam yang dia tahu ya ska kan. Jadi gimana caranya gua bisa sembahyang ke Tuhan gua, ke dewa matahari dia itu dengan musik, dengan sesembahan rastamannya segala macam. Jadilah reggae musik ska yang temponya sangat turun karena ini masih perdebatan kalau yang soal yang akan ngomongin. Karena mereka menggunakan kanabis, untuk sholatnya itu. Kondisi fisik dan mindset orang kena kanabis kita slow motion banget. Nah, yang terjadi adalah ketika mereka main musik ska, tanpa mereka sadarin itu lebih begitu loh, lebih santai ya. Tapi transcendental kalau kata mereka gitu loh. Sehingga muncullah reggae root disebutnya. Bedanya apa? Selain temponya sangat memelan, lebih pelan dari rocksteady lagi, terus bassnya lebih sederhana, dia cuma kayak gitu, cuma gitu, nggak ada lagi tuh walking, nggak ada funky ala rocksteady, karena mereka nggak tujuannya emang bukan buat performance tapi buat sembahyang. Sederhana. Terus kopinya juga bukan cat tapi itu lebih nyantai itu. Jadi memang rootsnya tetap dari ska tapi diubah sama emang benar-benar ini perubahannya Marley sih, Bob Marley dan teman-temannya itu sehingga mereka bikin komunitas segala macam gitu. Kalau ditanya bedanya kira-kira itu.
Terus satu lagi. Nah, Misalnya kita ngomongin musik sekarang, terus dikasih part untuk improvisasi nih, misalkan. ya. Dari sekarang sendiri, kalau pada saat kita lagi improv nih, Nah. apakah harus menggunakan blues Ya. atau boleh outside dari Ya. rules nadasinya Ya. atau ya bebas aja gitu. Ya. Ada patokannya gitu Ya. nggak sih Mas? Ini berkembang ketika era ska yang masih awal-awal kayak di Starlight, mereka tuh kalau solo tuh kayak layaknya Ricky cerita dan bisa 15 menit, 20 menit, terserah sampai mereka bosan aja. Dan yang ngiringin dan begitu-begitu karena chordnya sebenarnya sederhana kan. Jadi nggak ada aturan. Tapi karena keterbatasan teori segala macam, mereka nggak jauh dari blues scale. Gitu loh. Bahkan saksofonnya segala macam. Karena buat mereka yang penting pentatonik blues gitu. Berkembang menjadi skapang misalnya. Skapang ya gaya solonya pang-pang banget gitu loh. Terus ke rocksteady lebih funky, lebih jazzy kayak gitu. Apalagi udah masuk ke fourth wave yang namanya ska jazz, itu udah main modal scale segala macam. Jadi perkembangan aja. Jadi nggak ada aturan yang baku. Maaf ya kalau tidak memuaskan. Puas sekali. Thank you Mondi. Gitaris muda keren kan? Masih muda nggak sih lo? Masih 12 tahun. Nah tadi seiring Mondi bertanya dan Mas Muhammad menjelaskan, kepikiran sama gue, kan memang berangkat ska itu kan dari memang anak pengalingannya yang salah kaprah tentang jazz, sampai akhirnya jadi musik ska, berkembang dengan soal-soal dan dengan attitude punk di era third wave-nya. Attitude punk dimana kita tahu attitude punk itu sebenarnya punk itu rebel banget dan lo nggak perlu bisa main musik untuk main musik gitu kan, karena kita tahu kan Sid Vicious itu basisnya Sex Pistols, tokoh punk papan atas ya, tokoh punk yang mbahnya punk itu bisa dibilang Sid Vicious itu pemain bass yang nggak bisa main bass sebenarnya kan. Jadi akhirnya attitude rock, attitude punk itu nyatu sama anak-anak rebel ini, anak-anak ska yang memang basicnya anak Badung ini yang salah apa tentang jazz. Akhirnya gue nemu gini nih Mas, setelah gue dengerin tadi beberapa contoh lagu ya, terutama di band 90-an yang gue tahu soalnya, mereka meniupkan alatnya, terus memang solonya seperti yang Mas mau bilang itu hanya berputar di blues scale atau major scale gitu ya, simple gitu ya. Terus niup alat tiupnya pun kadang-kadang nggak cun, cuek-cuek aja gitu. Karena tadi jempuan jambu itu sangat nggak cun tuh pertama kali gitu, apa males gitu. Tapi cuek aja dihajar aja direkam. Akhirnya itu benar Mas ya bagi kesananku ya, oke. Gaya rebel, anti kemapanan, kita ngomong third wave nih. Oke, betul. Skapang ini. Ganggu yang musiknya sudah mulai agak kompleks, belum gitu. Apalagi lu ngomongin tip X misalnya, tanpa bermaksud underestimate. Tapi tip X sampai sekarang masih hidup dan besar. Kenapa? Karena mereka mewakili komunitasnya. Jadi emang musik ska itu memang tidak jauh dari root. Maka dibilangnya root musik. Jadi kalau tip X penggemar X-Plan mau dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan ketika ya gua dapat rezeki main di Kuala Lumpur itu banyak banget di band-band imitator X. Dari Selangor, dari Kelantan, dari mana gitu. Memang mau nyanyikan lagu-lagu X. Saking legendnya. Jadi lagi-lagi akhirnya soal technical segala macam itu menjadi tidak utama. Mereka nggak pikirin itu ya. Yang penting itu. Itu bukan berarti jelek sih, itu keren-keren aja orang akhir keren kok jadinya. Dan sejalan dengan kedewasaan mereka, mereka juga membutuhkan diri kan sebenarnya. Iya. Tapi di balik itu titik poinnya adalah mereka jujur dalam bermusik gitu ya. Kalau memang gimana menjelasin sebuah band legenda namanya Rancid kan? Iya. Rancid itu sering kali ketika manggung
si gitarisnya yang legend siapa namanya jatuh mabok. Iya iya. Tapi jalan terus, lama kan gitu. Ya panggung banget apa? Oke. Siapa Nancy kok jadi lupa kan? Aduh, siapa? Tim Armstrong. Oke. Gila. Dia hampir nggak pernah sadar tuh kayak kalau banget. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita jam session di Sky Jazz ini. Oke, nggak apa-apa kalau ditanya lagi. Mau ada apa? Mic dong. Kita nggak kedengeran di YouTube. Ini anak. Gue ini. Oi. Kan cara tentang income ya. Nah, Ska sendiri ini Ska ya. Benar memang sebenarnya memang dari ininya kan dia dari jazz ya. Maksudnya memang dari jazz. ya. Yang masuk ke apa sih? Mentok Calypso, musik-musiknya Jamaica. Masuk ke pesantren. Iya. Nah, yang mau saya tanya ini selain neri, Nah, iya. terus ke beberapa lagi ya, begitu secara teori musiknya. Yang saya mau tanyakan nih, dari 90 ini musik ska itu memang aslinya memang menggunakan alat musik brass kayak trompet ataupun saxophone kayak gitu. Iya. Soalnya lagu ini masih dari antara Kumbawa sampai ke Goldfinger ini kan mereka masih dari era itu sampai Goldfinger itu mereka menggunakan brass, trompet, kemudian saxophone. Emang seperti itu kan? Ska ataupun bagaimana Mas? Ya, thank you. Tadi sempat dijelasin ketika berflap ketika anak-anak Alpha Boys mendengarkan vinyl jazz swing dari para biarawati itu musik-musik kondisi, big band, dan mereka suka dengan musik swing big band ini. Sehingga ketika mereka suka dengan jazz, mereka menyatakan di pikiran mereka adalah jazz itu harus big band, harus ada horn section. Itu yang kemudian ketika mereka nyoba malah salah kaprah menjadi ska, alat-alat musik tiup si brass instrumen ini menjadi bagian integral banget. Kalau lu main ska pasti ada brass sectionnya, kan gitu jadinya. Kadang-kadang kalau belakangan di Jakarta gitu, ketika orang udah bawa alat musik tiup, anak ska ya mas, kayak gitu kan, padahal belum tentu. Jangan-jangan dia mau main big band kayak gitu, tapi bisa mau main apa? iya, tapi itu sudah nempel gitu loh. Nah, keberadaan brass section ini sempat diprotes sama anak-anak The Wave karena mereka asal muasal dari punk hardcore gitu, yang buat mereka keyboard sama alat tiup itu banci. Alat musik yang keren itu adalah gitar, drum, bass. Udah itu. Nah makanya muncul skapang yang nggak pakai brass. Brass itu nggak ada brass. Rancid, Sublime, adalah beberapa Operation IT kalau lu pernah dengar. Itu tim Armstrong juga tuh. Mereka anti sama brass. Karena buat mereka itu banci. Ska tidak harus pakai brass kata mereka itu. Itu yang kemudian menjadi bukan kasih sebelah, itu soal opsi aja. Walaupun akhirnya tim Armstrong juga mengakui bahwa emang nggak enak ya nggak pakai itu kayak gitu loh. Karena lu begitu masuk ke cabang, jadi yang namanya musik-musik ska dan perkembangannya itu disebutnya Jamaica Sound. Oke. Sampai ke sound system, sampai ke dub. Oke. Itu kan bagian dari ska, dari Jamaica. Oke. Yang udah pakai mesin gitu loh. Nah, itu Jamaica Sound. Nah, ketika masuk ke gitu-gitu dia masuk kan nge-DJ juga akhirnya. Iya. Mulai itu dia, oke lah kalau gitu. Ini bukan soal anti tidak anti, tapi ini soal selera, soal pilihan kayak gitu lah. Umur udah makin tua soalnya. Udah lebih bijak tim Armstrong. Rebelnya mulai berkurang. Udah mikirin ketahanan pangan. Nah, gua nge-DJ juga dah. Udah nggak minum pakai listrik lagi. Iya. Paling ngambil mobil aja. Udah nggak semurat gitu. Nah, ngomong soal tadi belum contohin ya, belum dengerin, mungkin ada yang belum dengar soal punk ini, ska punk ini, contohnya seperti ini terkenal banget loh ini.
Dari nyanyinya aja udah kedengeran ya. Iya. Pang banget. Nah ini lagu ini memang terkenal di kalangan anak sekarang nih. Oh iya. Di regular snow party itu kalau yang temanya apa Oh itu ya, nggak mau lagi ya? nyanyi lagu ini nyanyi semua mas. Oh. Gue mainin soalnya. Banyak yang tahu ya ternyata. Tahu tuh anak-anak sekarang tau Rancid gitu. Itu banyak yang tahu, lagu ini banyak yang tahu. Iya. Tempo. Time Bomb, oke. Itu namanya pangnya tuh gitu. Iya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan lagi sebelum kita mulai jamming atau kita mulai jam session? Jam session aja yuk, di jam 9 lewat. Langsung aja mas kita jam sessionnya dengan gaya ska jazz, dengan yang simpel aja chordnya biar bisa diikutin. Langsung aja berarti siapa? Drummernya YB dia langsung. Hah? YB lo, tujuh kan itu berdua. Yaudah YB, anak baru.